Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Kan ini pelajaran kedua, jadi kita explaining dulu ya. Ya udah dulu nggak mas? Nama aja. kena. Alhamdulillah. Atau lima, yang pertama pasti tahu. Ya tahu. Siapa yang tahu? Ini kalau bilang apa? Diri sini. Oke, artinya gini ya. Bang, biri bang, biri bang. Oh, bisa? Kalau saya konsentrasi ya. 1, 2, 3. Bang, biri bang, biri bang. Udah ini semua? Susah. Iya. Nanti kalau udah bisa semakin cepat ya. 1, 2, 3. Bang, biri bang, biri bang. Ada yang mau mimpin? Bisa ya. Beda mimpin tapi kalian juga ikut bersuara ya. 1, 2, 3. Bang, biri bang. Di sini gua akan menjelaskan materi tentang kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar adalah keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan sebagaimana mestinya, yang ditandai dengan hambatan-hambatan dari luar ataupun dari dalam, dari kita sendiri ataupun dari orang lain atau keluarga kita di sekitar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama adalah kesulitan belajar akademis, meliputi membaca, kesulitan dalam menulis, dan kesulitan dalam menghitung. Yang kedua adalah gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Yang ketiga adalah gangguan non simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran. Yang keempat adalah gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi diri anak. Selanjutnya adalah faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas. Intelijensi adalah kecerdasan, dan kecerdasan orang-orang itu berbeda-beda, EQ ya. Jadi ada yang langsung bisa menanggapi materi, ada yang masih belum bisa. Gitu. Yang kedua adalah faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Di sini kondisi fisik atau kesehatan kita juga mempengaruhi kita dalam memperoleh pelajaran. Ketika kita sehat, mungkin saja kita langsung bisa memahami
Tapi kalau kita sakit, kita pusing, kita tidak mood pada hari itu, kita akan susah memahami, susah masuk pelajaran yang kita dapat, langsung hilang gitu. Selanjutnya adalah faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Ketika dalam suatu kelas, kita akan pasti ada rasa insecure. Kita itu kalah cantik, jadi kita minder mau ngapain, kita kalah pintar, jadi kita tidak mau bersuara, ataupun kita kalah kaya gitu ya, kita miskin, kita fashionnya yang natural biasa, jangan teman kita itu yang ubah gitu. Kita akan kesulitan dalam memahami materi, jadi kita tidak bisa maksimal dalam memperoleh pelajaran. Selanjutnya adalah faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Walaupun di sekolah kita teman kita asik, tapi kalau kita ada masalah di keluarga, kita tidak akan fokus untuk menerima pelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, mengulangi kembali pembelajaran. Jadi setiap kita pulang sekolah, kita bisa membukanya sebentar, 30 menit ataupun 15 menit. Kita ulas kembali apa yang tadi disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah cari zona nyaman kalian. Kalian nyamannya itu belajar di kesepian, sunyi, ataupun di yang keramaian. Kan biasanya ada ya yang kalau sepi itu malah gak bisa fokus. Ada yang kalau sepi itu malah bisa fokus juga ada. Selanjutnya adalah suasana yang kondusif. Ketika suasana yang kondusif, kita bisa berbaur dengan orang lain, kita bisa nyaman di kelas, kita akan lebih mudah untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah saat belajar. Kalau manusia kan gampang lupa ya, jadi kalau kita merasa kita itu lupaan, pikun, walaupun masih kecil, ya pikun gitu. Jadi kita inisiatif sendiri untuk menyatat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah tempat yang nyaman. Ya seperti kelas ini, teman-temannya nyaman, tempatnya nyaman, jadi kita bisa lebih mudah. Selanjutnya adalah membuat kelompok belajar dan jangan belajar saat situasi terdesak. Keluarga kita ada yang sakit, tapi kita itu ujian. Jadi kita itu harus fokus kemana gitu, harus fokus ke keluarga juga, harus fokus ke ujian juga. Jadi kita mencari space untuk bisa mengontrol pribadinya. Selanjutnya adalah gangguan belajar yang sering dialami siswa, yaitu pertama malas belajar. Malas belajar ini, kalau kita sudah malas, kita tidak akan mendapatkan apapun. Yang kedua, tidak suka dengan guru mata pelajaran. Nah ini, ketika kita tidak menyukai guru mata pelajaran, pasti kita malas mendengarkan, bahkan kita bisa tidur atau gimana. Yang ketiga adalah menyerah sebelum berjuang. Ketika soal matematika gitu ya, soalnya kok kayak sulit gitu. Jadi kalian itu tidak mau mencobanya, tapi langsung menyerah. Jadi bagaimana bisa tugas kita selesai kalau kita tidak mau mencoba? Keempat adalah sering membolos. Sama berarti suka membolos. Jadi kita tidak bisa menerima materi yang dijelaskan oleh guru dengan baik. Kalau kita membaca buku, belum tentu kita bisa memahami ya. Seperti soal matematika tersebut ya. Kayak Pi kalau R, Pi itu apa? R itu apa? Dapatnya dari mana? Kalau kita selalu masuk, kita mendengarkan, kan kita bisa mengetahui walaupun tidak langsung paham. Selanjutnya adalah sering mengantuk. Siapa yang sering mengantuk? Biasanya yang di pojok. Nah kalau kita sering mengantuk, kita itu inisiatif minum bisa, komen bisa,
kadang juga bisa terjadi karena guru itu sekarang dianggap teman bagi para muridnya. Jadi kadang guru juga tidak bisa. Guru kan juga manusia ya. Jadi bisa juga marahnya itu dilontarkan pada muridnya, bisa ditahan juga bisa. Tapi kalau murid sudah pernah dimarahin guru, pasti dia ada rasa aku nggak mau belajar sama ini. Kemarin aku sudah dimarahin. Iya Bu, terus dia Dimarahin siapa dia? Bu anak. Jangan. Namanya ada sama. Itu main HP ya. Sekarang juga main HP. Fokus ya Be. Oke, sudah terakhir. Pertanyaannya, bagaimana cara belajar yang paling terbaik menurut kalian dan apa yang menjadi kebaikan belajar kalian? Ada yang mau menyampaikan? Sekarang? Cara belajar yang terbaik menurut versi saya itu melalui pertandingan. Jadi saya bisa fokus dari apa yang saya kerjakan. Lalu hambatannya? Untuk hambatannya itu biasanya di pertemanan, kalau ada perselisihan teman-teman itu menjadikan saya tidak fokus untuk mempelajari apa yang saya pelajari. Ya, boleh. Bagaimana cara belajar yang paling terbaik menurut saya itu di perpustakaan. Kan banyak orang, jadi kayak memotivasi saya buat biar cepat selesai tugasnya. Terus hambatan belajar itu malas. Ya, malas itu banyak sekali. Malas yang bisa tapi malas belajar. Iya. Sudah tidak ada lagi. Di sini ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh guru. Silakan. Oke, ya. Jadi kesimpulannya yaitu ketika kita sedang belajar ada beberapa yang dapat kita lakukan seperti mencari suasana yang kondusif dan jangan malas untuk belajar. Tadi kita belajar tentang jenis-jenis metode belajar yaitu metode belajar akademis, gangguan simbolik, simbolik, sosial emosional. Dan ada juga faktornya yaitu faktor intelektual, kondisi fisik kesehatan, sosial dan sebagainya. Baik, terima kasih.